semuanya. Welcome to podcast perdana Ninos FM nih guys. Ninos Corner nih nama program dari Sekbid 10 lebih tepatnya. Nah hari ini kita mau nyuguhin kalian dengan konten pertama kita tuh langsung temanya horor. Kira-kira temanya tuh apa sih sebenarnya, kejadian apa? Kalau untuk tema kejadian yang akan kita bahas kali ini sih lebih ke kejadian-kejadian relatable mungkin ya Kak sama Ninos people. Mungkin tapi juga dari teman-teman di luar sana juga mungkin relate juga atau pernah ngerasain hal yang sama juga sama peristiwa-peristiwa yang akan kita ceritain kali ini sih Kak. Wow, peristiwanya apa sih kalau boleh tahu Al? Wah ceritanya banyak banget nggak sih Kak? Langsung aja nggak sih kita langsung undang gestarnya biar Boleh. Ayo boleh masuk gestar. Nah. Baik. Siap canggung ya. Jadi gimana nih? Ini gestar kita namanya siapa nih yang cantik? Aku Nazla. Halo, aku Rasya. Oke. Kita juga lupa belum perkenalan. Oh iya ya Allah, kita sebagai MC perdana aja lupa buat kenalan. Nama aku Aya dan Nama aku Wisesa. nah hari ini kita bakal ceritain kisah-kisah atau pengalaman yang emang dialamin sama Ninos People pas lagi di LDKS dan pas perjusa kelas 11. nah gitu guys. Nah nggak usah pakai lama lagi, kita mulai start aja. Turn off the light guys, 7 rupa. It's time for video Kak. Yes. Let's go. Mulai cerita dari cerita siapa dulu nih? Cerita yang paling serem dulu. Boleh cerita yang paling seram dari Nazla nih apa nih? Nah, jadi aku dapat cerita dari kayaknya dua orang perempuan. Kita sebut aja misalkan si A sama si B. Nah, ini tuh siang-siang, tapi anehnya siang-siang kan lagi itu tuh pas banget hari Jumat. Jadi yang laki-laki lagi pada sholat Jumat dan yang perempuan nunggu dong kayak biasa di aula. Nah, orang perempuan ini iseng, dia bilang main yuk. Karena kan juga baru datang, gimana sih pengen explore apalagi tempat baru kayak gitu kan. Terus udah mereka tuh jalan-jalan lah sampai di tempat yang biasa kita naruh tas. Nah, di situ ada halaman luas gitu di belakangnya. Halaman luas yang sepi banget, emang kelihatannya sepi banget. Mereka lagi main kayak ya udahlah foto-foto, gimana sih cewek upload story gitu-gitulah. Terus habis itu tiba-tiba ada yang teriak. Itu yang teriak itu tapi bukan suara orang gede, kayak suara anak kecil. Nah, Semua dengar tuh. anehnya dia doang yang dengar, mereka berdua doang. Karena mereka juga ngeliat ya teman-teman lain yang masih nunggu doang itu nggak ada yang notice. Karena biasa kalau suara kenceng kan orang langsung kayak auto kayak gitu kan. Nah terus masih positif nih berdua nih, yang satu cewek bilang mungkin anaknya yang ngurus. Biasanya kan ada yang nyapu dia bawa anak mungkin kan. Tapi beneran kosong pas mereka kesana, beneran halaman luas doang. Itu yang satu ini emang lumayan penakut kan, jadi kayak udah panik, mereka udah mana orang baru datang, gimana sih yang baru fresh datang lu tiba-tiba langsung kayak gitu. Terus langsung udah mereka kabur terus mereka langsung temen-temen langsung kenapa itu ada yang teriak tadi di sana, suara anak kecil gitu. Terus kayak ya udah sampai sekarang itu pun kita nggak tahu siapa yang teriak. Pasti tadi juga nggak ada anak kecil sama sekali sampai ke pulang. Tapi emang sih di tempat itu kan emang tempat nunggu dan emang katanya, dan aku juga sebenarnya lihat sih emang di situ ada tempat bermain tapi udah nggak dipakai lagi gitu loh, alat-alatnya gitu, terbengkalai gitu, dan emang katanya juga ada yang pernah dengar tangisan dari situ. Padahal kan siang-siang tuh agak aneh sih. Apalagi Jumat kan biasa kalau Jumat betul. itu kan identik stigmanya dengan itu berkah dan ya tapi nggak ada yang tahu. Sampai sekarang kita nggak ada tahu, we never know. Tapi emang kayak kita pertama kali datang ke perpondokan itu emang udah mulai kerasa nggak sih? Maksudnya emang udah lama kan tempatnya juga, bukan tempat yang baru dan rapi gitu. Ya, sebenarnya sih kayak kurang terawat juga sih. Iya sih. Sarannya. Lumayan tidak layak sih, tapi Iya. layak. Layak, tidak layak tapi layak gitu loh. Ya, jadi kayak Setengah-setengah gitu. 50-50. 50-50. Sebenarnya gue juga punya cerita sih. Cerita kapan tuh? Nah, jadi sebenarnya ini ceritanya lumayan creepy karena emang orang yang ngalamin ini tuh baru tahu beberapa minggu setelah
mereka udah pulang ke Jakarta gitu loh. Dan dia tuh baru tahu diceritain temennya karena emang temennya ternyata yang lihat. Oh, berarti pas itu dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Jadi emang kisahnya nih anak kan anggota OSIS kan, dan dia tuh OSIS kan emang waktu itu kita beda gitu sama Perjusa. Jadi Perjusa malam-malam nggak ada jurit malam, sedangkan OSIS tuh mulai sekitar jam berapa sih? Jam Jam 9-an. 11. Oh iya, jam segituan kita tuh keluar dari tempat itu buat berkeliling, habis itu ke pos-pos. Jadi emang ada banyak posnya di tempat-tempat yang berbeda gitu pokoknya. Nah jadi si cewek ini emang katanya dia itu diikutin sama sosok penari. Penari apa tuh? Gimana? Dan katanya itu penari Bali, dan ternyata yang ngeliatin itu bukan cuma 1-2 orang. Pembina pramuka yang waktu itu, ini juga si cewek ini ternyata dengar dari anak yang ngurus Perjusa, dia bilang kalau pembinanya ini udah ngewanti-wanti dia kalau misalnya salah satu peserta LDKS ini ada yang diikutin sama penari Bali. Dan kalau misalnya yang dilihat dari orang-orang sih, penari Bali itu matanya ngotot banget, abis itu jarinya tuh main panjang gitu loh, dan tangannya tuh sok kayak gini gitu. Dan Mereka nyadar ada si sosok itu tuh gimana? Dan apa setiap saat ngikutin si cewek ini? katanya sih setiap saat, tapi kata Perjusa kan dikirain sama temen-temennya tuh, oh mungkin ikut dari malam kali ya, secara nggak tahu gitu kan. Nah tapi kalau katanya Perjusa yang baru datang sore sekitar jam 6 atau gitu-gitu tuh, dia udah tahu, dia kayak bilang ada peserta LDKS nih yang diikutin sama penari Bali, dan dia tuh langsung nunjuk orang yang emang diikutin. Dan saat itu kan orang yang panitia Perjusa ini kan agak takut itu kan, masalahnya temen yang diikutin ini temennya dia. Jadi kayak dia nanya ke pembinanya kayak, nggak apa nggak ya kak dia diikutin, terus kata pembinanya selama si penari ini nggak ganggu tuh anak beraktivitas ya nggak apa-apa gitu. Nah karena emang pas jurit malam tuh banyak banget kejadian kan, dan nggak cuma 1-2 orang lah yang ngalamin gitu. Nah si cewek ini waktu itu, ingat nggak sih dulu waktu itu kita ada bagian dimana kita ngumpul di satu lapangan, kita tuh kayak menjemin mata, Iya. Apa namanya? bata, Bata. dan kita tuh kayak apa ya, merenungi gitu lah, kayak renungan malam gitu. Ternyata ada 2 temen dari si temen cewek yang diikutin ini tuh ngeliat ke atas, ke bagian tangga dimana kayak tangga yang mau kolam renang. Oh iya. Ingat nggak? Iya inget. Tangga panjang Oh itu yang tangga tinggi. Iya. Iya. Nah itu tuh katanya ada sosok penari Bali yang emang di atas itu dan ngeliatin street tuh anak cewek itu. Jadi Dia benar-benar sambil menjaga gitu ya? Sebenarnya nggak tahu sih, tapi mungkin di satu sisi nih orang karena biasanya kan penari itu kan kayak feel connection, dan ternyata fun fact si salah satu peserta LDKS dia juga penari yang diikuti. Oh my god. Dia penari Bali juga. Dan waktu diliatin dari atas tuh benar-benar diliatin tajam gitu loh orang si anak pesertanya ini. Dan bahkan setelah LDKS selesai kan beberapa anak-anak tuh ada yang bikin Indomie, ada yang bikin pop mie, dan ngumpul di aula tempat kita makan kan, tempat kita istirahat bareng-bareng kan, semuanya ngumpul. Dan itu emang udah sepi tinggal anak LDKS, karena memang kan kita yang anak LDKS tuh selesainya paling telat kan, udah sekitar jam 3 pagi. Nah jadi pas udah pada ngumpul, anak peserta LDKS yang diikutin itu datang juga ke aula. Oh yang di Iya, ini. ini. Terus abis itu ternyata 2 temennya ini ada yang ngeliat ada sosok yang bener-bener kayak 3 langkah di belakang cewek ini tuh ngikutin dia terus. Ini sorry. Dia tuh si penari ini tuh ngikutin kan ya. Nah itu posisinya dia diem aja jalan, atau dia ikut apa lagi nari kah, atau cuma megangin, atau posisinya di atas gitu, atau cuma jalan bener-bener depan belakang gitu. Kalau dari perawakannya sih, kalau misalnya digambarin sama orang yang minta diceritain ini tuh, jadi penari Balinya tuh kayak gini, jadi bener-bener kayak tangannya kayak gini, dan Siapa dia tuh penari Bali? kayak gini, pokoknya tangannya kayak gini dan tangannya yang panjang, dan dia itu setiap peserta si anak yang diikutin ini tuh gerak, itu yang langsung tajam gitu ngeliatin dan ikutin terus. Jadi bener-bener kayak selalu ada 3 langkah di belakang, dan dia tuh jalannya pelan gitu, yang bener-bener kayak gemulai, yang kayak pelan ngikutin. Dan si anak cewek ini pun kemana-mana dia ikutin. Itu emang sebenarnya udah dari lama atau dari pas LDKS aja? Kayaknya sih dari LDKS, karena emang ternyata sosok penari yang ada di yang ngikutin dia itu ada di lukisan di salah satu kolam renang ya. Yang tadi kan ada tanjakan menuju kolam renang kan, dan di kolam renang itu katanya ada lukisan gede di mana ada penari. Tapi katanya juga penarinya itu ada lebih dari 1. Kayaknya ada 3 gitu, tapi nggak tahu sih, soalnya yang dia dilihat sama temen-temennya ini tuh cuma 1, nggak tahu di temen-temen yang lain itu kenapa.
Banyak juga ya. Iya, Creepy sih itu. jadi sih coba berarti dia dari lukisan keluar gitu ngerti gak sih rohnya? Dan dia tuh bisa Bisa. tahu dari yang lain gitu kalau nih cewek tuh emang yang gitu. Dan apalagi si cewek ini diceritain pas banget di LDKS itu. Sebelumnya dia pernah diliatin atau misalnya diceritain lagi ikutin penari sebelum LDKS atau gimana? Enggak sih, jadi sebenarnya berarti kayaknya dia dari LDKS itu baru diikutin kan. Tapi emang penari ini sih nggak gangguin dia sama sekali sih. Jadi kayak in positive way mungkin ya asumsinya saja dia ngejagain tuh cewek kan ya sih. Karena kayak feel the connection terus kayak ngerasa oh kita serupa sefrekuensi gitu. Oh, Karena sefrekuensi si ya. ceweknya juga Sefrekuensi. penari kan. Karena memang badan penari itu katanya konon katanya emang wangi bagi sama gitu loh. Oh. Katanya sih urban legendnya. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun peserta ini tuh waktu baru tahu after dia lama udah balik ke Jakarta dan itu udah nggak takut lagi sih, orang udah kejadian juga dan dia juga nggak ngerasa Masih takut. diikutin. Nggak tahu sih untuk sampai sekarang, tapi kayaknya sih kalau kata orang-orang sih enggak sih, soalnya kayaknya biasanya yang menempati kayak gitu tuh akan stay di tempat itu aja Tapi sih, emang kecuali ya banyak bukti yang kalau emang membuktikan kalau itu penari emang dari lukisan itu dan Iya. emang cuma stay di tempat itu nanti. iya karena emang ya orang dia rumahnya di situ nggak sih, maksudnya rumahnya di lukisan itu. Iya. Tapi creepy banget gak sih? Kayak dia baru tahu berarti sama dia LDKS tuh ada buntut di belakang. Iya, ya Allah. Kayak kalau misalnya dia, untung aja temennya ngasih tahu dia nggak pas di LDKS Iya, kalau Karena dia emang tahu. setahu aku kalau di tempat-tempat kayak gitu lebih baik diceritain ke orang yang dialamin. Misal yang dialamin nih nggak nyadar nih dia lagi diikutin atau diganggu atau diapain, lebih baik diceritainnya setelah di tempat itu udah pulang baru boleh diceritain apa-apa. Jadi emang biasanya orang-orang lebih baik untuk tidak cerita pas saat itu juga. Agak sompral juga gak sih Iya. kalau diceritain pas itu. Dan jadinya si orang itu jadi nggak takut pas kemarin di LKS, takutnya parno kan. Iya, takutnya jadi histeris dan akhirnya malah memperburuk keadaannya, jadi nggak fun gitu lah acaranya. Itu sih cerita yang pertama yang aku Ya kalau ini sebenarnya lanjut sih dari cerita kakak. Itu kan pas LDKS. Kebetulan LDKS ini dibarengin sama kegiatan pramuka itu perjusa, dan kebetulan juga tempat yang dipakai itu di pondok yang sama kak. oh iya Ya, jadi pondok yang dipakai, tempat yang dipakai untuk perjusa kelas 11 sama LDKS itu disatuin, tapi tetap dibedain kegiatannya. Nah ini kejadian itu dialamin oleh salah satu guru laki-laki lah. Jadi si guru laki-laki ini posisi itu suasana itu udah malam setelah kegiatan aktivitas. api unggun ya, kalau perjusa kan biasanya Iya. selesai aktivitas tuh Iya. setelah ada perayaan api unggun mereka bareng-bareng Ya, kan. karena kan mereka nggak dicari malam, jadi mereka Iya. habis pun langsung istirahat. Di posisi istirahat, pastinya semuanya udah disuruh masuk ke dalam tendanya masing-masing. Guru laki-laki ini kebetulan harus bagian lagi yang shift jaga anak-anak itu, karena udah harus ya udah tidur lah, udah harus istirahat. Emang harus udah di dalam ruangan masing-masing. Betul, kan udah malam juga. Akhirnya itu lagi ngejaga, delalah ada salah satu anak laki-laki, dia tuh keluar masuk tenda, Itu POV gurunya tuh. POV gurunya. Kita nggak pakai tenda nggak sih? Kayak rumah gitu. Iya, rumah gitu. Dia masih berkeliaran di luar gitu di kan? luar gitu. Jadi emang dia nggak stay, dan emang harusnya kan stay itu ya. Dan kalaupun emang pengen keluar kamar mandi atau bikin indomie apa, mungkin izin mungkin Iya. ya ke gurunya. Tapi ini enggak, yang dilihat dari segi POV gurunya ini, si murid laki-lakinya ini Berkeliaran. keliaran. Jadi kesannya kayak bandel, nggak bisa dibilangin. Emosi itu. Emosi gurunya emosi karena emang udah terlalu sering. Oh. Jadi ya nggak bener nih, nggak beres nih, hanya dicek lah. Karena si guru itu udah terlanjur kesel, emang agak bukannya agak paksa gitu, karena udah terlanjur kesel kan, karena udah disuruh tidur tapi masih berkeliaran. Pas dicek si anak laki-laki ini di dalam, tapi si guru ini baru banget ngelihat dia lagi di luar. Jadi kontradiktif banget kan. Oh, Iya jadi betul-betul kayak siapa kok ada orang di sini? Iya, nah Kaget. yang bikin kagetnya lagi, mungkin gurunya positive thinkingnya mungkin emang udah balik aja ke Iya. kamar.
Dan ketika si guru ini nanyain anak-anak laki di situ, ini kenapa keluar sih si laki-laki si anak laki-laki ini? Cuma semuanya bilang enggak pak, dari tadi di dalam ini lagi main, lagi ngobrol, lagi makan. Dan si anak laki-laki ini emang nggak kemana-mana selama udah waktu istirahat terakhir istirahat itu kan udah tuh steril, harus tidur stay di kamar masing-masing. Ya udah, mereka nggak ada yang keluar. Jadi sebenarnya selama itu anak-anak itu Ada di kamar. Itu siapa dong yang di luar itu? Ada kesannya kayak ada doppelganger nggak sih? Tapi serem banget gak sih kalau ada orang yang menyerupai? Iya, dan untungnya gurunya nggak nanyain Iya. itu pas di luar itu. Masalahnya kayak Dipanggil, kalau menyerupainya untuk aja cuma berkeliaran. Kalau misalnya aneh-aneh kan tambah ini gak sih, tambah runyam, iya. tambah Atau kacau. mungkin si doppelganger ini ada tujuan lain. Tapi serem banget. Tapi kenapa out of nowhere dari cowok itu yang ditiruin? kenapa harus dia? Kenapa harus dia gitu loh? Mungkin dia si yang doppelganger ini percaya emang si cowok ini yang emang sering berkeliaran, emang tipe yang Oh, aktif bisa gitu. gitu ya, Sebab emang ya. mungkin. Naluri gitu ya. Gitu. Itu tetep serem banget sih. Cuma kayak bayangin lu di suatu tempat terus tiba-tiba ada sosok yang nyerupain lu gitu. Karena itu relate sih sama kejadian sehari-hari aku. Kalau misal aku nih di rumah sendiri, orang tua lagi pada pergi semua, pas aku ngerasa nih pagar tuh bunyi, ada orang masuk, dipanggil dek, aku nyaut dong. Dan lampu tuh selalu mati, aku di kamar, lampu mati luar. Setiap disautin duduk, kan aku pakai headset. Orang kalau headset tuh sugestinya pasti Iya betul, ada kan. ada banget ya. Tapi ini jelas banget, dek, kok aku jawab, hah. Tapi logika kalau orang udah masuk rumah, lampu dinyalain dong. Betul, Lampu betul. luar tuh semua dimatiin kalau orang pergi. Tapi ini nggak dinyalain juga, tetap. Akhirnya pas cek, aku cek, apaan sih ini manggil-manggil nggak jelas? Cek, si hitam dari emang namanya datang. Akhirnya langsung kunci kamar, langsung tidur aja sih. Jadi emang sering kejadian di kehidupan sehari-hari juga sih kalau yang Kalau yang menyerupai gitu kan. Iya. banyak, dan dia bisa berbentuk wujud atau suara doang. Betul. Banyak lah macamnya. Makin panas saya tadi. Makin kedinginan nih awal-awal. Topik-topik. Gue juga punya cerita sih, kayak ini konteksnya masih di dalam LDKS paling. Jadi sebagai POV gue sama teman-teman gue tuh dimana kita di LDKS itu kan 2 hari 1 malam ya. Nah di malam itu kita ada waktu istirahat free, yang dimana kita ya pasti ngabisin waktu buat mungkin main atau tidur kan. Nah di situ kita pilih nih, kita pilih main Uno, yang dimana kita main Uno itu di aula, yang dimana Yang tadi tempat buat makan iya gitu betul. Nah tapi di situ posisinya cuman gua sama teman-teman gua aja. Gua ngerasa pas sebenarnya masih pas baru main masih aman-aman aja. Kayak sekitar setengah jam, hampir sejam itu kita masih fine-fine aja, masih happy, masih cerita sambil main. Cuman ada nih temen gue yang kayak nyeletuk, kayak di belakang lo tuh ada kuntilanak. Nah di situ gue mulai kayak was-was. Masa iya sih? Sebenarnya kayak kejadian buat ngelihat kuntilanak ini kayak sekedar ngelihat benar-benar sekilas doang itu udah sering menurut buat gua. Nah, tapi kalau yang ini dia tuh kayak beberapa detik buat dia si kuntilanak ini benar-benar kayak nunjukin diri. Nah, awalnya gua ngiranya dia bercanda dong. Soalnya gua juga kayak lu emang nakut-nakutin aja kali, emang pengen biar bubar atau dia mau istirahat sendiri kan. Nah, tapi emang kayak kita juga ngerasain nih kayak hawanya tuh gimana ya, udah mulai beda gitu. Nah pas di situ kayak kita nggak tidur kan sebenarnya, kayak itu sekitar jam 2 malam apa. Tapi berarti itu posisi lagi emang istirahat semua. Lagi istirahat semua. Dan itu emang karena kebetulan gue juga ikut main kan sama lo. Oh iya gitu. betul. Itu tuh emang tinggal kita doang. Dan emang abis itu mulai suasana itu jadi tambah kayak, karena kita sugesti juga kali ya parno gitu Iya, kan, karena udah ada yang awalnya liatin. Gara-gara teman kita yang nyeletuk Iya. gitu, kita jadi kayak parno juga nih. Apa Gue nih benar? apa jangan bener nih ada yang Beneran. liat sama ini. Iya. Nah tapi emang kita
di antara kita ngeliat sih, gue juga ngeliat karena emang itu kayak dia nggak nampakin dirinya tuh kayak bener-bener beberapa detik gitu. Cuman gue langsung buang pandangan, takutnya gue juga kenapa-napa karena gue juga nggak tahu kan, misalkan gue ngototin terus mungkin bakalan jadi gimana kan, kita tahu kesurupan, gue juga nggak tahu. Terus kayak gak cuma di situ aja sih, kayak di beberapa tempat juga gue sering lihat kayak misalkan di spot pas LDKS ya, di mana itu kayak gue naik ke tangga atas tuh, pokoknya kita udah kayak beda tempat gitu. Itu juga pas kita mau jalan ke spot terbarunya lagi tuh kayak kan benar-benar gelap ya. Terus di situ kan kayak ada lampu taman yang benar-benar kayak nyala sendiri kan. Itu tuh sebenarnya gue sama teman kelompok gue itu tuh jalan kayak itu benar-benar kayak ngeliat sekilasnya kayak cepet banget gitu. Dia kayak Apa tuh bentuknya? bentuknya kayak jubah putih. Gue Putih. Melayang. iya kayak gitu. Ya karena Sekelibet gitu. iya langsung kayak dia udah cepet gitu sih. Gue ngeliatnya kayak pokoknya gue ngingetin temen-temen gue juga jangan terlalu ini fokus, pokoknya jangan Takut bengong ke juga. bawah juga kan. Iya betul. Nah terus kayak ada lagi di posisi pas gua spot terbaru tuh kayak spot pokoknya gue tiduran di lapangan tuh, yang di kepala gue tuh pokoknya telentang di lapangan. Oh iya, itu pos mental nggak sih Iya, kita betul. semuanya? Yang di lapangan itu ya. Nah. Di lapangan. Karena posisi gue tuh tiduran, terus gue ngeliat ke atas buat, karena kan pandangan gue tuh pasti kayak cuman lapangan luas tuh, sama kaki-kaki, kating gue. Nah di situ gue kayak ngeliat sempet kali juga pandangan gue kayak ini kayak bener-bener ini kuntilanak lagi kayaknya, soalnya bener-bener dia nih antara ngikutin gue ya atau gimana, atau banyak jumlahnya mungkin. Ini tuh di situ di ujung lapangan tuh ada kayak dia tuh kayak bukan ngegantung sih, dia kayak di atas gitu, gue terbang mungkin ya. Itu tuh dia nampakin diri lagi gitu. Tapi lu lihat nggak jelas banget kayak rambutnya panjang kah? Atau emang lu cuman kayak oh tahu nih kuntilanak gitu? Karena kalau dari kejauhan ya, dari kejauhan itu kayak yang kelihatan cuman jubahnya sama kayak matanya gitu, kayak agak-agak shiny bersinar gitu. Shiny. Iya. Abis nyalon itu dia ya kelihatannya ya. Nah, sebenarnya banyak sih ada kayak apa namanya ada mistis kayak gitu, nggak sekali aja. Kan gue juga mau ceritain yang pengalaman pribadi gue, tapi udah beda tempat sih. Di rumah gue sih tepatnya. Nah, belum lama ini ya, gue sering ngeliat kayak bener-bener dia tuh muncul beberapa gitu. Gue pertama kayak ngeliat pocong. Sebenarnya cuman kayak pandangan sekilas gue gitu kayak dia. Nah, pas kita satu rumah ini udah ngerasain nih kayak bener-bener hawanya nih udah gak enak kan. Satu rumah ya. Iya, satu rumah. Wow. Di rumah yang sama itu, terus gue kayak ini sih mulai ngomong ke ibu gue gitu kayak, ini pada ngerasain nggak sih sebenarnya kayak tiap malam nih kayak ada aja gitu yang gangguin. Oh iya. Kayak sholat juga mungkin. Oh iya. Iya, sholat gue pernah digangguin juga. Pas sholat hajat itu hawanya bener-bener di belakang gue tuh aduh kayak berat gitu. Gue kayak nahan, Nggak fokus. jadi nggak khusyuk. Gue sampai kayak pernah ngulang sekali juga kan, kayak buat mastiin di belakang gue tuh nggak kenapa-napa kan. Oh. Ya, terus di situ tuh kayak banyak kejadian juga kan. Pas kita benar-benar udah ngerasain semuanya, hawanya udah nggak enak nih, kita tuh manggil kayak apa ya? Bukan dukun sih jatuhnya, kayak Ustadz. yang ngerti. Orang pintar, orang Iya pintar. orang pintar sih lebih. Kalau ustadz, ya kita undang ustadz juga kan buat doa bareng segala macam itu. Tapi kita yang pertama ngundang yang kayak ahli mistis gitu kan. Nah di rumah gue itu ada sekitar tiga setan. Yang pertama tuh ada cewek kayak apa ya, cewek dewasa gitu, rambutnya panjang banget. Jadi tuh yang ahli bisnis ini dia bisa ngegambar sama ngejelasin nih bentuk setannya kayak gimana aja. film gitu ya? Iya benar. Langsung di sketch gitu ya? Dia bisa ngejelasin nih kayak wataknya juga Oh, gimana. ada wataknya juga? Iya. Nah yang dewasanya ini, yang perempuan dewasanya ini, dia tuh ngejelasin kalau dia tuh sedih gitu kan, sedih. Cuman dia yang ini nggak ngeganggu sih tapi. Lanjut ini setan yang kedua. Nah ini digambarin sama si ahli mistisnya ini. Dia tuh anak kecil perempuan. Nah dia tuh dicengeng. Dia cengeng. Dia pecicilan juga. Dia suka gangguin. Nah yang suka. Kalau yang ini gangguin dia gangguin. Mungkin gangguin gue sholat juga kayaknya. Nah yang ini tuh
digambarinnya pas waktu itu dia anak kecil perempuan, terus kayak digambarinnya nangis gitu kan di pojok. Jadi dia tuh di lantai 1 adanya pojok. Nah awalnya kalau yang anak kecil ini gue belum pernah ngeliat secara langsung sih, cuman emang kalau sifat ganggunya dia tuh beneran dijelasin sama ahli mistisnya karena kita semua ngerasain. Nah mulai pas anak kecil ini yang anak satu rumah itu mulai kayak mungkin kakak gua dia pernah denger ini juga adik gua nangis, tapi sebenarnya adik gua nggak nangis, mungkin dia kan ngerasa gitu. Dia ngomong sih langsung ke ininya, itu emang bener ada si anak kecil ini. Terus ada yang ketiga ini yang pocong, Oh iya benar. yang gua lihat langsung yang sekilas tadi. Kalau yang pocong ini dia sama ada di lantai 2 juga kan. Cuman pocong ini ya karena dia paling sering nampakin diri sih, sengaja. Nampak Tuh kayak bener-bener kayak iya, tapi kayak sekilas doang gitu loh. Kayak lu beneran takut gitu. Jadi ini beneran ngeliat gak sih atau enggak gitu. Lu jadi was-was juga. Nah, terus kalau yang pocong ini sebenarnya kalau diganggu enggak sih. Sebenarnya kayak sifat dia tuh sebenarnya enggak suka ganggu. nampakin aja. Iya, cuman dia sering suka nampakin aja. Jadi kita satu rumah juga kayak jadi takut juga karena Tapi masih tinggal di tempat. masih sekarang tuh Masih udah sampai sekarang? masih sampai sekarang. Sekarang tuh oh iya kan 3 setan ini kan udah ketahuan ya apa aja. Nah jadi tuh dibacain doa gitu kan. Jadi tuh kayak di ruqyah dimasukin ke dalam botol gitu setan. Oh, demi apa? Bisa. Bisa itu Sekarang udah nggak ada berarti. Jadi udah nggak ada sekarang. Oh, tiga-tiganya langsung. Iya. Makanya sekarang sih udah di rumah udah aman aja sih. kayak gitu berapa lama kira-kira? Maksudnya Nggak lama sih, kayak misalkan hari itu juga kita nelpon kan, terus udah datang bisnisnya kayak sekitar dia buat nganalisa setan ada apa aja itu butuh waktu sekitar hampir 2 jaman. Kalau buat bacain doanya itu 1 jam gitu, tiap spot beda-beda jadi dibacain gitu. Dia bawa sajen gitu nggak ada alat-alat. Kalau alat sih enggak sih, dia paling bawa botol kosong doang gitu. Bawa botol Tapi keren juga sih langsung selesai Iya. gitu masalahnya. Karena Kalau kita emang balik begitu lagi. bisa. Iya. Tapi dari cerita-cerita pocong anak kecil cewek ini pernah ada cerita-cerita dari orang sebelumnya atau itu rumah jadi bikin jadi Kalau atau rumah itu rumah bangun sih, jadi Rumah bangun dari iya, awal. dari awal. Jadi sebelumnya nggak ada yang ninggalin. Oh, Hmm. tapi bisa gitu pindahan. bisa juga. Iya, dia bisa. Takutnya Dan- sih gitu ya. Jadi pindahan dari rumah. Sebenarnya di Lain. rumah tetangga gue ini yang seberang, itu kan udah nggak ada yang nempatin kan. Nah itu, Oh, iya. Oh, bisa juga sih. Bisa. iya. So dia kayak mencari tempat yang ada Hmm. orang. Karena sebelum gua manggil ahli mistis itu, ini tetangga gue duluan gitu. Karena kita juga deket kan, maksudnya kayak kita tahu nih di rumah dia juga ada setan apa aja kayak gitu. Oh, juga ya. Itu kita balik lagi nih ke Elik. Ada lagi nggak cerita-cerita yang lain? Jadi aku pengen cerita. Jadi ini dari salah satu perempuan lagi. Iya. Tapi sekarang bukan LTKS yang berjusa. Heeh. Nah, walaupun LTKS berjusa bareng, tapi wilayahnya beda. Bisa. Nah, ini jadi kita sebut aja misalkan Sinta atau siapa gitu namanya. Iya. Nah, si Sinta ini tuh dia pondok dia pisah sama yang lain. Jadi kayak lebih ke atas dikit. Misalnya ini pondoknya orang, dia tuh lebih ke atas dikit. naiknya tuh tangga Iya, atas atau kayak cuma mungkin Jeblukan kayak doang. dijeblukan atau Itu tangga dimana kayaknya pose itu yang deket mental nggak sih, yang deket perosotan tuh kan ada kamar gelap. Iya 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 sendiri. di Itu situ tau nggak sih? wah, Jadi itu emang lebih bisa sih. dekat Kayak bisa mainan sendiri. anak-anak. Nah, dia ini sama temennya lagi di pondok. Nah, karena mungkin pondok dia bisa sendiri, jadi kayak lebih usang sendiri kan. Nah, sering mati tuh lampunya, kayak ngejeglek lah istilahnya. Udah berkali-kali dia coba nyalain, nyala, mati, nyala. Jadi kayak gitu terus. Sampai dia manggil kayak orang yang ngurusin pondoknya. Pak ini gimana sih, kok mati-mati mulu lampunya. Sampai udah, tau gak sih kalau listrik kan biasanya kayak ada kotak buat ininya kayak pusat listriknya lah, kayak Oh, gitu. iya. Ya saklar. Kan dibenerin juga kali ya lampunya, Ya takut ada masalah. dibenerin, takutnya kan lampunya juga rusak atau listriknya udah dibenerin, oke udah tuh, udah nyala, udah normal. Tapi nggak lama, nah mati lagi, jegrek. Nah dia tuh teman-temannya tuh jadi pada dalam, dia doang nih satu cewek nih yang ngecek. Dia ke tempat itu,
Tau gak dia ngeliat apa? Dia ngeliat kayak ternyata yang saklar itu bukan mati sendiri tapi ada yang mainin. Oh, udah main. Ada yang mainin, yang mainin itu kayak yang dia lihat ya kayak nenek-nenek, jadi kayak badannya lebih bungkuk. Nenek apa ibu-ibu? Ibu-ibu nenek kali ya? Ya mungkin kita nggak ada Iya, masalah. iya, Karena biasanya emang kalau ngeliat hantu tuh ada yang perawakannya tuh cuman kita ngebayangin nggak jelas gitu, ngerti nggak sih? Dan bahkan kan kita habis ngeliat itu nggak mungkin kita ngeliatin terus. Iya, karena kadang-kadang mereka juga nggak memberikan ciri-ciri yang jelas, jadi kita juga nggak bisa gambarin gitu. Iya, jadi kayak udah gitu itu juga hitam dia tuh ngeliatnya hitam, terus mata mukanya tuh mulutnya kayak melebar gitu, terus Buka gitu. yang main cek panik dong, dia langsung kabur. Dan ternyata dari sumber-sumber yang pernah ke situ juga emang ada urban legend. Jadi ada waktu dulu tahun-tahun yang lalu ada kecelakaan, terus ada korban nenek-nenek. Ya, mungkin urban legend ini jadi kayak menetap di situ. Dan emang katanya menurut berita juga itu kayak kebakaran gitu loh, dan emang sebenarnya kamar itu tuh nggak boleh ada yang nempatin karena emang ya kayak Langsung. ada kan yang menempati kayak gitu kan ada roh-rohnya gitu Iya. kan. Iya. Mungkin dia kesal kali ada orang yang nempatin gitu. Dia nggak suka juga kali ya tempat saya gitu ya, jadi diisengin. Dan aku juga kayak denger gitu kayak si cerita ini tuh karena bikin sebelumnya lagi emang kejadian jepret-jepret lampu ini tuh sampai berkali-kali gitu loh. Jadi emang anak-anak perjusannya juga kayak sebel gitu kok mati lampu mulu gitu. Berkali-kali lagi Ya, ya. berkali-kali gitu. Nah, gue mau lanjutin ceritanya. Dan kebetulan ini sekarang balik lagi nih dialamin sama siswa di LDKS. Kita sampai namanya Radit ya. Karena emang Radit ini tuh lumayan banyak gangguannya sama LDKS. Emang dia Berarti orangnya peka gitu ya. peka tuh. Sebenarnya dia tuh nggak peka sebelumnya, tapi akhirnya di LDKS ini entah kenapa dia jadi jauh lebih peka gitu loh. Jauh lebih ditunjukin lah, dinampakin. Nah, pertama ini kejadiannya pas kan waktu kita pertama kali mau mulai jurit malam, kita tuh ngumpul di depan dulu kan, bata dan lain-lain sambil nunggu pengurus kelas tuh balik. Jadi kita kayak ngumpul kan, kayak gather around, bikin yel-yel. Iya. Nah, dia itu lagi duduk sama temen ceweknya nih, samping-sampingan, dan temen ceweknya ini lagi ketawa-ketawa, lagi bikin yel gitu-gitu. Tapi ya kalau kayak gitu kan hawanya ada aja lah yang serem gitu kan. Kalau gitu tengah malam. Betul, tengah malam. Nah, terus kayak si Radit ini emang udah ngerasa di belakangnya tuh atau nggak di sampingnya tuh udah ada lumayan hawa nggak enak, berat gitu. Pas banget teman ceweknya tuh nengok ke dia kayak, oh ini gitu kan. Terus si Radit ini tuh sambil muka tegang gitu kayak jangan lihat ke belakang. Si cewek ini malah kayak ngeliat ke belakang. Sebenarnya nggak ke belakang banget, dia lebih tepatnya kayak ngeliat ke si Radit ini gitu kan, kayak kenapa sih dia, kenapa tiba-tiba nggak boleh lihat ke belakang gitu. Terus tiba-tiba kan peserta LDKS tuh ada Slayer sendiri kan, Slayernya tuh sana LDKS gitu kan. Oh iya. Itu tuh tiba-tiba kebuka sendiri dan Slayernya dia tuh bener-bener iketan kenceng 2 kali gitu loh. Udah ikut Kebukanya mati tiba-tiba kebuka sendiri. Bener-bener kebuka, dan kebukanya tuh bukan kebuka yang pelan gitu, ngerti nggak sih? Yang kebukanya bener-bener kayak duk gitu loh. nah setelah kebuka tuh dia ditarik atau cuma kebuka gitu. Nggak tahu, jadi emang dia ngeliat posisinya ngeliat Radit ini kan, dan tiba-tiba yang ditampakin tuh langsung Slayernya tuh kebuka, bener-bener kebuka gitu loh, mekar gitu langsung. Dan emang langsung si cewek ini karena histeris, dan itu kan kejadian permulaan semua kejadian yang lain kan, dan akhirnya semua orang yang lain tuh juga jadi pada kayak was-was kayak aduh ada apaan nih. Dan karena nih cewek sama temennya juga akhirnya jadi bener-bener kayak apa ya, sesak nafas, mau nangis gitu-gitu, jadi ketakutan kan, dan itu jadi semakin runyam. Nah abis itu gangguan yang dialamin sama si Radit ini gak cuma itu aja ternyata, tempat itu juga banyak. banyak. Nah suatu saat si Radit ini ada di Posokan Santun, dimana Posokan Santun tuh ada di yang kolam renang itu loh. Dekat-dekat kolam renang. Iya, ada dekat kolam perosotan renang, ada gitu-gitu. perosotan gitu-gitu yang tempatnya ada lukisan si penari itu juga. Oh. Nah itu, di perosotan itu emang katanya ada beberapa kepala yang suka nengok-nengok gitu, ngerti gak sih? Ngintip Emang gitu. ngintip, ada beberapa sosok yang ngintip, tapi kalau sosok yang ngintip kan udah dibiayain aja lah, karena emang mereka tuh kelompoknya tuh sempet nyasar ke bagian perosotan kolam renangnya. Dan sebenarnya kolam renangnya juga nggak terawat gitu nggak sih? Kayak banyak banget yang airnya dikuras dan kosong. Karena emang sebenarnya tempatnya dari awal kan emang udah kurang banyak nggak Kurang sih? banyak gitu. Jadi semua sarananya juga agak terbengkalai gitu. Iya. Nah, jadi di Posokan Santun tuh emang pas mereka datang aja langsung ditakin dong sama kating-katingnya kayak, "Woi, matiin senternya," gitu kan. Nah, terus mereka dimarah-marahin lah soal kayak gitu, sampai suatu saat
emang temen ceweknya juga yang pertama kali start itu sekelompok juga loh sama dia, sama si Radit ini. Waktu dia ngeliat Radit tuh kayak duduknya bersimpuh tuh sambil doa gitu kan. Dan itu agak aneh dong, kenapa out of nowhere si Radit ini bersimpuh terus doa. Sampai suatu saat si Radit ini ngomong ke Katimnya, dia bilang kayak gini, Kak, di sini ada yang lagi dapat nggak? Coba kayak kalian bayangin out of nowhere ada adik kelas lu ngomong ke lu kayak ada nggak yang lagi hide di sini? Akhirnya ditanyain gitu. Bukan emosi sih, lebih ke kayak jadi langsung pada Malah jadi kayak kaget ya. kaget gitu karena kayak mereka nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Dan Radit ini bilang ada yang ngagetin kan di belakang lewat dulu, kayaknya emang nyariin karena katanya Radit emang kalau misalnya emang ada makhluk yang lewat dan nampaknya berkali-kali gitu antara dia keganggu atau emang ada yang lagi hide, dia kayak ini emang ngagetin gitu. Setelah ditanya emang belum ada lagi. Dan ternyata emang cuttingnya tuh ada 2 yang lagi hide. Dan abis itu kan si kelompok itu tuh kayak mau ditemenin aja kakak sebelum ada yang lain datang ke sini biar masuk kayak nggak kesepian, mereka nggak takut juga. Tapi kata sama kakaknya udah nggak apa-apa lewat aja soalnya daripada si 2 kakak yang lagi hide ini jadi tambah takut kan, karena masalah mereka yang ngalamin gitu kan, takutnya emang beneran kenapa Was-was sendiri tak. iya. Dan alhamdulillah sih mereka nggak apa-apa sih, cuman ya emang si Radit itu kata doa tuh karena emang gitu ada yang bener-bener lewat di belakang. Itu benar-benar di belakang Kak. Di belakang bener-bener di belakang gitu. Dan banyak gitu sosoknya. Nggak tahu sih ya, aku nggak tahu sosok banyak atau dikit, tapi emang yang dilihat sama Radit yang jelas tuh ada emang yang nampak jelas itu. Bentukannya tapi dia kurang tahu. Kurang tahu sih, aku nggak terlalu diceritain sama si Radit. Tapi emang fun fact-nya kejadian-kejadian ini tuh bermula mereka pada nampakin dirinya pas letak LDKS OSIS-nya ini, tau gak sih, mulai menyusuri pos-posnya. Pas mulai awal tuh. Iya, karena emang pas pengurus kelas kakak cuttingnya ini nggak ada yang teriak-teriak, lebih ke ngobrol biasa penjelasan materi. Sedangkan pas bagian calon capek casisnya ini bener-bener yang kayak diterakin kan, baru datang aja. Dan mungkin emang penghuninya tuh ada beberapa yang keganggu kali ya dengan adanya Jadinya teriakan-teriakan narik gitu. perhatian juga. Narik perhatian juga, jadi mereka kan kayak terganggu, apaan sih gue lagi tenang-tenang mungkin gitu. Apalagi rame juga kan. Iya rame juga, dan center kemana-mana juga kan. center teriak-teriak gimana betul. kan juga ya. Sebenarnya ini bukan lanjut juga sih, cuma ini posisinya juga beda orang, beda pos juga, tapi masih seputar dengan diteriak-teriakin, dimarah-marahin juga. Kan itu posisi lagi LDKS, jadi itu kan di Sopan Santun nih, ada pos namanya pos kepemimpinan. Itu tuh sama yang rumah ini juga nggak sih? Yang tadi Oh, pondok yang- Oh iya, Legend. sama emang dia emang, jadi kan emang kalau pos kan emang agak dipencar gitu. Dan kepemimpinan ini posnya kebetulan di tempat si ibu tadi. Emang agak naik, tempatnya agak naik ke atas gitu. Dan di situ ada perosotan biru ya. Iya pas Ada Oh satu yang perosotan. panjang gitu ya. Iya. Dan agak nggak jelas juga perosotan itu buat apa sih. Dan jadi satu kelompok lagi di kebagian kepemimpinan itu, dan ya kayak biasa lah, kating-kating lagi marah-marahin, lagi kasih materi, teriak-teriak gitu. Nah, setiap kating kan punya senternya masing-masing. Iya. Dia lagi nyala, posisi senter tuh dia lagi nyala. Tapi dia taruh senternya tuh ke belakang gini. Jadi dia kayak gini gitu ya? Iya, nah otomatis cahaya yang keluar kan pasti ke atas kan. Iya. Karena diarahin ke atas gitu. Ketika lagi ngobrol tapi tangannya begini, lalu tuh ngobrol panjang, tiba-tiba salah satu dari pesertanya yang lagi dikasih materi itu ngelihat ke atas dong, karena kan berarti ke center. Di atas itu dia ngelihat ada, dia kalau yang aku tahu keterangannya jubah putih panjang, jadi itu agak ke center sorot gitu. Cuma kalau untuk dari perawakannya aku kurang jelas sih tahun ini, cuma yang pasti dia jubah putih panjang dan dia melayang, dan itu ke center banget, karena otomatis dari center yang kakaknya pegang pasti kesorot banget, kayak yang highlight banget. Dan akhirnya dikasih tahu lah ke kakaknya ini. Tapi itu juga after. Ya after, karena ya kayak tadi lagi, jangan Gak boleh ya cerita-cerita lebih baik ya. jangan dicerita pas itu juga. Sebenarnya aku juga boleh cerita, ada juga peserta LDKS kan emang kita untuk kepemimpinan tuh disuruhnya nunduk kan, kayak
bukan nunduk, disuruhnya kayak dengak, lu ngapain nunduk, lihat dong buku kita gitu kan. Sebenarnya mereka nggak mau lihat tuh karena banyak banget di belakang, dan bahkan ada yang lihat juga, iya bukan karena takut, dan ada juga lihat tuh di belakang kakinya tuh ada sosok gede banget gitu. Coba bayangin, kayak dia lagi ngomong ke belakang, katanya di belakang itu juga ada sosok gede gitu. Gimana? Oh jadinya karena yang ngelihat si peserta ini mereka juga agak Jadi kayak aduh takut juga kan, gimana jadi ya, agak mau lihat nunduk, ke atas juga. tapi malah disuruh dengak juga, jadi otomatis ngeliat juga sih. Tapi kalau diingat-ingat emang peristiwa Lembang itu serem banget. Banyak Masa dan banyak banyak banget. juga. Tapi ya ujung-ujungnya juga cerita itu jadi seru gitu kalau diceritain bareng teman-teman kan. Jadi kayak pengalaman kayak oh gua waktu SMA ini pernah loh DKS jadi gini. Pengalaman juga sih buat orang-orang mungkin yang nggak pernah kejadian horor tapi dapat cerita gitu, jadi ikut tahu juga oh ternyata emang ada atau beneran. Kita juga bisa lebih hati-hati kan, Betul, jadi betul. biar nggak sombong tempat baru. Terus juga permisi kalau misalnya di tempat Betul. baru banyak-banyak ibadah juga kan. Gak boleh ngomong kasar sih, yang penting kalau di tempat-tempat baru. Tahu tempat. Tahu tempat gitu. Bisa lebih hati-hati. Sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh juga nggak cuma nakut-nakutin tapi juga ada pesan yang kayak tadi gitu. Iya. Sebenarnya kalau di tempat-tempat baru atau tempat-tempat asing tuh harus jaga sikap pokoknya dimanapun. Iya, gimana? Nah, Karena kita juga di sini kan nggak kita doang, mungkin ada betul. yang lain Karena yang sebenarnya kita kan hidup juga berdampingan kan, asalkan tidak dalam batas atau dalam perilaku mengganggu sih ya berdampingan aja. Jadi selagi kita nggak ganggu mereka sih, Betul. kita juga nggak bakal ganggu sih. Betul. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian kali ya podcast perdana dari kita. Nggak Udah berasa kerasa ya, banget udah. jujur ngobrol di depan. Makanya Iya. seru banget lagi topik-topik. Seru Ya, banget dan topiknya. banyak juga pelajaran yang bisa diambil karena nggak cuma buat nakutin doang sebenarnya. Iya. Terima kasih buat MC dan guest hari ini. Terima kasih juga buat tim produksi dan semua yang udah support kita Tangan semua. dulu dong. Oke, kita bacain slogan terakhir. 1, 2, 3. Turn on the lights, spirits gone, and wait for our next stories.